Israel diambang kata menyerah. Serangan Iran yang berlangsung pada dini hari tadi benar-benar dahsyat dan membuat negeri Zionis tersebut terpaksa mengakui kehebatan militer Iran. Ya, siapa sangka Iran yang selama ini dianggap remeh ternyata menyimpan kekuatan militer yang luar biasa. Berdasarkan laporan yang beredar dari para ahli militer, serangan Iran kali ini menggunakan teknologi rudal misterius yang membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel tak mampu mendeteksi pergerakannya. Rudal-rudal yang digunakan Iran kali ini dilaporkan mampu menembus semua sistem pertahanan udara Israel dengan akurasi yang sempurna. Bayangkan saja, ratusan rudal misterius Iran meluncur bersamaan dalam formasi yang terkoordinir dengan sempurna, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan dari segi teknologi militer. Di lain sisi, dunia barat yang selama ini meremehkan Iran kini terdiam seribu bahasa. NATO yang biasanya sok jagoan mendadak bungkam melihat demonstrasi kekuatan Iran yang sesungguhnya. Menurut para ahli militer dan strategi perang, Iran mengembangkan rudal misterius ini secara rahasia alias diam-diam. Para analisis militer hanya bisa menduga, rudal yang digunakan Iran kemungkinan besar adalah jenis rudal Khorramshahr 4 yang juga dikenal sebagai Khaybar atau M3. Dua teknologi rudal canggih Iran yang selama ini dirahasiakan. Namun yang pasti, Israel dan sekutu baratnya sampai sekarang masih kebingungan bagaimana Iran bisa mengembangkan teknologi secanggih ini tanpa terdeteksi. Ada yang menduga Iran menggunakan jaringan terowongan bawah tanah dan fasilitas produksi tersembunyi yang bahkan CIA tidak tahu. Sementara itu, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim pasukannya menggunakan rudal dengan cluster warhead, teknologi hulu ledak yang bisa memecah menjadi puluhan proyektil kecil untuk melipat gandakan ledakan. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan analis, Iran mungkin sudah mengembangkan rudal dengan kemampuan manuver di fase terminal. Artinya, rudal bisa mengubah lintasan di detik-detik terakhir untuk menghindari intersepsi. Teknologi ini bahkan belum sepenuhnya dikuasai NATO. Selain itu, menurut bocoran intelijen Israel yang tersebar, Iran ternyata memiliki sekitar 4.000 rudal balistik yang mampu menempuh jarak 1.200 mil untuk menyerang Israel. Angka yang fantastis dan jauh melebihi perkiraan NATO selama ini. Sobat Sumar TV, serangan Iran dini hari tadi bukan cuma soal rudal dan teknologi, melainkan Iran baru saja membuktikan bahwa mereka punya kemampuan militer setara negara adik kuasa. Dan ini bikin negara-negara Arab dan Eropa sekutu Amerika mulai khawatir. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan diplomat internasional, beberapa negara Eropa sudah mulai mempertimbangkan ulang kebijakan mereka terhadap Iran. Jerman dan Prancis dilaporkan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas implikasi kemampuan rudal Iran yang ternyata jauh melebihi perkiraan. Sekadar informasi, nama-nama rudal Iran ternyata punya makna simbolis yang mendalam. Khaybar merujuk pada kemenangan bersejarah, Emad berarti pilar atau tiang penyangga, Sejil artinya batu keras, dan Fatah berarti penakluk. Ini bukan kebetulan, Iran dengan sengaja memberikan nama-nama yang mencerminkan kekuatan, ketahanan, dan kemenangan. Bahkan ada spekulasi bahwa urutan peluncuran rudal mengikuti kronologi sejarah tertentu, sebuah pesan tersandi bagi Israel. Tapi yang paling mengejutkan dari serangan Iran dini hari tadi bukan hanya kehebatan teknologi militernya, melainkan terbongkarnya praktik diskriminasi yang sangat keji di Israel. Saat alarm peringatan serangan berbunyi dan seluruh warga Israel berlari mencari perlindungan, ternyata ada diskriminasi rasial dan agama yang terjadi. Berdasarkan kesaksian yang beredar dan laporan dari dalam Israel, warga Muslim dan Kristen yang merupakan warga negara sah Israel justru dilarang masuk ke bunker-bunker perlindungan. Bayangkan betapa kejamnya, di saat hidup mati seseorang terancam rudal, mereka masih sempat melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Yang lebih tragis lagi, akibat diskriminasi ini, 4 perempuan Kristen dari keluarga yang sama menghadap Tuhan dalam serangan tersebut, termasuk seorang ibu dan 2 putrinya yang masih berusia 13 dan 20 tahun. Mereka pulang ke kuburan bukan karena tidak ada bunker, tapi karena mereka dilarang masuk bunker karena agama mereka bukan Yahudi. Ini bukan hanya soal perang, tapi juga tentang kemanusiaan. Bagaimana mungkin di era modern ini masih ada diskriminasi sekeji ini?
kata seorang jurnalis Al Jazeera menanyakan kekejian ini. Israel menunjukkan kepada kita betapa munafik negara yang mengklaim sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah bisa mereka melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri di saat krisis seperti ini. Imbuhnya. Sementara itu, reaksi dunia internasional terhadap serangan Iran ini benar-benar mencengangkan. Negara-negara barat yang biasanya cepat mengutuk dan mengancam sanksi, kali ini malah diam membisu seperti kehilangan kata-kata. Berdasarkan spekulasi dan kabar yang beredar, Amerika Serikat yang selama ini mengklaim sebagai polisi dunia ternyata tidak berani intervensi langsung. Pentagon dilaporkan sedang melakukan evaluasi ulang terhadap kekuatan militer Iran setelah melihat demonstrasi serangan yang luar biasa ini. Yang lebih mengejutkan, beberapa negara Eropa malah mulai membuka komunikasi diplomatik dengan Iran seolah-olah mereka takut menjadi target selanjutnya. Uni Eropa yang biasanya kompak mendukung Israel kini mulai bersikap netral dan bahkan ada yang terlihat condong ke Iran. Rusia dan Cina tentu saja diam-diam tersenyum melihat kehebatan sekutu mereka ini. Mereka pasti bangga bahwa teknologi militer yang mereka berikan kepada Iran bisa menunjukkan hasil yang spektakuler seperti ini. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, negara-negara Arab yang selama ini takut dengan Iran, kini mulai berpikir ulang tentang posisi politik mereka. Beberapa negara bahkan dilaporkan mulai menjalin komunikasi rahasia dengan Tehran untuk menghindari konflik di masa depan. Sobat Sumar TV, ini adalah momen sejarah yang akan dikenang sebagai titik balik kekuatan militer global. Iran berhasil membuktikan bahwa mereka bukan negara yang bisa diremehkan, sementara dunia barat harus menelan pil pahit bahwa supremasi militer mereka mulai tergoyahkan. Yang paling penting dari semua ini adalah pelajaran tentang kemanusiaan. Diskriminasi yang terjadi di bunker-bunker Israel menunjukkan bahwa perang bukan hanya tentang teknologi dan kekuatan militer, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Baiklah sobat, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan mencengangkan ini sampai habis. Jangan lupa tekan like jika video ini memberikan insight baru untuk kalian, subscribe untuk update berita internasional terhangat dan terpercaya. Dan jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa langkah strategis Iran selanjutnya? Tulis analisis dan prediksi kalian sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, tetap update, tetap kritis, dan tetap waspada.